Ya, kali ini di video ini gue akan nyoba eksperimen operating system lagi, di mana gue akan kembali mencoba Linux, khususnya di distro Buzzard OS, yang gue sempat bikin videonya dan itu cukup enak untuk dipakai gaming. Tapi kali ini di sini gue akan langsung adu performanya dengan OS Windows 11. Tapi caranya di sini nggak cuman gue install doang ke PC, tapi gue akan coba di sebuah portable storage dan kita akan lihat OS mana yang paling ringan, dan kita akan tes juga di gaming apakah itu nanti bisa kita masukin ke dalam sebuah external storage ini dan juga bisa dipakai main game, dan apakah lancar, apakah loadingnya lama, itu akan kita lihat. Tapi di sini untuk supaya fair, Windowsnya akan gue coba versi mod, dimana gue akan memilih Atlas OS. Jadi ya supaya fair, karena di sini Buzzard OS kan juga adalah distro Linux yang di customize untuk main game, karena dia kan basisnya adalah Linux Fedora gitu, dan ini Buzzard adalah versi customized di mana udah diinjek dengan Steam dan juga perintilan seperti Proton dan juga Dawine dan macam-macam lah. Pokoknya udah ready untuk gaming. Dan nanti kita akan lihat mana OS yang paling oke untuk dipakai main game dan siapa yang paling ringan untuk bisa berjalan di sebuah portable storage. Nah, untuk external storage yang akan gue pakai di sini adalah sebuah SSD. Ya, ini SSD tapi speednya adalah speed SSD SATA, yang di sini gue pakai dari merek ODM lah, adalah Phenom RX SSD Go Drive. Dan kenapa gue pilih ini? Karena di sini harganya murah banget, dimana untuk harga 1 juta itu udah dapat kapasitas 512 GB. Dan kalau kita bandingin sama SSD NVMe Gen 3, kalau gue mau bikin pakai enclosure, itu NVMe Gen 3-nya aja untuk yang 512 GB udah tembus 1,5 juta. Belum sama enclosure-nya tuh. Jadi ya gue rasa ini harganya udah murah banget sih untuk sebuah SSD eksternal ya. Dan ya size-nya memang cukup besar sih dibandingkan sebuah SSD eksternal yang kita tahu ada kan yang bentuknya kayak flash disk. Ini masih gede, bahkan ya ukurannya bisa hampir sama gitu kayak sebuah SSD M.2 dan menggunakan sebuah enclosure, tapi ini nggak bisa dicopot ya. Ini desainnya udah saklek, udah mati, nggak bisa dicopot, jadi nggak bisa kalian upgrade gitu sih SSD SATA-nya, pokoknya udah tertanam di dalam. Ya wajar harganya cuman 1 juta untuk kapasitas 512 GB, tapi ya gua rasa sih yang penting kan di sini kita dapat kapasitas 512 dan punya kecepatan SSD SATA gitu. Dan untuk itu kita akan coba install si Buzzard dan juga Atlas OS ke dalam sini, dan kita akan lihat OS mana nih yang paling ringan untuk dijalankan di sebuah portable storage. Nah, untuk proses instalasi kedua OS ini, gue jelasin secara singkat aja nih. Nah, buat install Buzzard sih gampang aja. Kita siapin dulu flash disk buat masukin ISO si Buzzard ini. Yang gue saranin sih pakai software Ventoy. Nah, nanti silakan aja booting ke flash disk tersebut dan tinggal ikutin step by step install si Buzzard ini, yang nanti kalian akan di-guide nih sama operating systemnya. Dan juga pastikan aja install ke external storage yang akan dipakai. Nah, buat Atlas OS ini tuh kita perlu bikin Windows 11 versi normalnya menjadi Windows to go. Kita tinggal pakai aja software seperti Rufus dan masukin ISO Windows 11-nya ke external storage. Dan setelah itu pilih opsi Windows to go. Ini kita langsung boot aja ke external storage dan itu akan langsung booting ke Windows tanpa perlu install lagi. Dan di dalam Windows tersebut kita download Atlas Playbook, dan kita di sini tinggal ikutin aja step by step dari software tersebut, dan di situ nanti secara otomatis PC-nya akan diminta restart. By the way, di sini gue nyicip operating systemnya secara bergantian di external storage yang gue pakai nih. Jadi bukan dual boot, alias ya habis gue nyicip Linux, gue install dulu storage-nya buat pasang si Atlas OS. Dan anyway, kedua OS ini tuh saat berjalan di external storage ya normal-normal aja. Semuanya terasa smooth, sekalipun ini berjalan di sebuah storage dengan speed M.2 SATA. Paling ya kalau mau pindah-pindah data ke storage lain itu akan agak sedikit lambat sih, karena ya tergantung motherboard kalian speed USB-nya berapa. Apalagi ini komunikasi dari port USB ke port USB, jadi tentu ada sedikit penurunan. Tapi saat gue tes kecepatan storage-nya ini, somehow dia bisa lebih kenceng speednya di Atlas OS nih ketimbang Buzzard. Ya well, dengan catatan buat Buzzard ini tuh bukan dites pakai Crystal Disk Mark sih, karena memang itu software tidak support native Linux. Jadi mungkin bisa jadi ada perbedaan ini disebabkan karena memang ya software pengujian yang berbeda. Dan kalau kita lihat nih hardware usage-nya, kedua OS ini sih sama-sama terhitung sangat irit RAM
RAM ya, dimana cuman makan 4 GB aja nih dari total 32 GB. Dan buat CPU-nya itu dia cuman memproses yang cukup sedikit sih, tapi di sini Atlas tuh yang paling rendah ya, bahkan dibanding Bazzite. Dan keduanya ini juga udah gue instalin berbagai macam software kayak Steam dan OBS. Nah, kemudian kita lihat hasil tes Geekbench-nya yang di sini juga ini tesnya udah support nih, kali ini udah support native Linux. Nah, skor CPU dari Bazzite ini tuh ternyata sedikit lebih tinggi dibandingkan Atlas OS. Dan sekarang kita masuk ke waktu booting kedua OS ini. Nah, saat ini keduanya berjalan di external storage, ternyata Bazzite ini tuh punya waktu booting 3 detik lebih cepat nih dibandingkan Atlas. Tapi kalau kita masuk ke waktu loading game, ternyata si Atlas OS ini tuh bisa 5 detik lebih cepat di game RE Requiem. Tapi ternyata di sini ada agak anomali nih untuk tes game Crimson Desert, di mana waktu loadingnya itu gapnya bisa mencapai 50 detik. Yang mana di sini tuh Bazzite lebih cepat ya dibandingkan si Atlas OS yang di sini tuh butuh waktu di atas 1 menit. Harusnya sih ini nggak beda sejauh ini, mungkin memang anomali aja nih untuk game ini. Oke, kemudian kita akan ngetes performa gaming di kedua OS ini. Dan sepertinya Bazzite sekalipun dia ditaruh nih menjadi portable OS, nah performa gamingnya tuh ternyata tetap lebih superior dibandingkan Windows 11 yang bahkan udah ditweak nih pakai Atlas OS. Ini performance gapnya tuh bisa jauh banget nih kalau lagi main RE Requiem udah kayak ganti PC. Ini udah gua tes 2 kali dan hasilnya tetap kayak gini. Jadi emang beneran gacor aja nih performa si Bazzite buat main game. Tapi perlu di note dimana ada sedikit bug sih kalau kalian mau pakai Bazzite OS, seperti glitch visual nih di Crimson Desert yang mungkin aja karena memang belum optimal si Proton layernya karena kan gamenya masih baru banget. Dan juga di RE Requiem itu nggak bisa aktifin ray tracing ya, padahal GPU yang gue pakai itu support hardware ray tracing. Ya wajar sih, namanya juga programnya nggak native Linux, jadi mungkin ada beberapa kompromi. Jadi bisa disimpulkan ya sebuah operating system modern itu sebenarnya sih udah ringan ya untuk dijalankan di sebuah ya SSD eksternal kayak gini gitu, dengan speed yang bisa dibilang bukan paling kenceng untuk teknologi sekarang. Tapi ya bisa dibilang ini kan kedua operating system yang gue pakai adalah versi tweak atau versi customize yang emang dibikin seringan mungkin. Gue sih belum nyobain ya apakah Windows 11 itu bener-bener bisa jalan perfect gitu di SSD portable seperti ini. Tapi ya ini jadi sebuah eksperimen untuk pembelajaran dimana daripada kalian nih kalau mau cobain itu Atlas OS atau mungkin mau cobain Linux, daripada kalian install ulang PC kalian di SSD utama, bisa cobain aja OS tersebut di SSD portable seperti ini. Ya siapa tahu kalian ini pengen nyicip-nyicip dulu gimana experience-nya di Atlas OS, dan juga apakah memang operating system tersebut aman gitu. Misalkan kalian mau pakai untuk productivity atau ya nyimpen-nyimpen data penting, ya mungkin bisa dicoba di SSD portable dulu daripada kalian install ulang sepenuhnya sampai ngapus data di SSD utama. Dan yang gue cobain itu SSD portable seperti ini udah bisa mencicipi hampir semua fitur-fitur dari ya si Atlas OS dan juga Bazzite gitu, bahkan bisa dipakai main game. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.